Warta-warti senior Unilubis pernah menulis di blognya unilubis.com. Artikel ini berjudul Senjakala Bisnis Rija Khalid. Itu ditulis pada tahun 2015 saat heboh skandal Papa minta sahamnya PT Freeport Indonesia. Kasus ini melibatkan pengusaha Rija Khalid dan juga politisi Partai Golkar Setia Novanto yang tersohor saat itu. Pada artikel tersebut Unilubis bercerita begini: saya pertama kali mengenal Reza Khalid pada tahun 1997, pertengahan bulan Agustus di Moskow, Rusia. Dia mewakili PT Dwi Pangga yang berniat menjabatani pembelian pesawat jet tempur Sukhoi dari Rusia. Di PT Dwi Panggarija berfungsi dengan Mami Soeharto Putri, mantan Presiden Soeharto. Beberapa paragraf kemudian Ibu Uni bercerita seperti ini: untuk melengkapi liputan di Moskow, kembali ke tanah air, saya wawancarai Rija Khalid di kantornya di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Di situ saya diperkenalkan dengan Johnny G. Plate, orang kepercayaan Reza. Johnny sempat menjadi Direktur Air Asia dan kini adalah anggota DPR dari fraksi Nasdem dari pemilihan NTT. Itu adalah cerita Ibu Uni Lubis di tahun 2015. Untuk membaca kisah lengkapnya sosok pengusaha misterius Rija Khalid ini, silakan baca artikel Ibu Uni yang berjudul Senjakala Bisnis Reza Khalid di halaman blog unilubis.com. Jadi jelas ya, Johnny G. Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang ditahan oleh KPK akibat mega skandal korupsi yang merugikan negara sampai 8 triliun. Dia ada hubungan yang erat dengan sosok Reza Khalid, orang yang sering dikaitkan dengan mafia migas di negeri kita. Mengutip yang ditulis Ibu Uni, Johnny Plate adalah orang kepercayaan dari Rija Khalid. Ini informasinya yang menarik, bukan? Ketemu lagi dengan saya Wesley Andrian, reporter Sirait Media. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan. Ya si Reza Khalid itu, Reza Khalid yang kita tahu lah ya, yang sakti itu dicari, katanya susah cari alamatnya kata polisi, kata jaksa gitu kan. Nah sekarang dia dekat dengan Nasdem. Jadi dalam satu acara Nasdem dia sudah di situ dan dia punya perusahaan sama Johnny Plate, orang Nasdem itu. Selain Uni Lubis, ekonomi Faisal Basri juga pernah mengungkap hubungan erat antara Johnny Plate dengan Reza Khalid. Bang Faisal menceritakan hubungan ini di tayangan Asumsi Bersuara with Atriastu di bulan Oktober tahun 2019. Sebuah artikel di situs Warta Kota dengan judul Faisal Basri bongkar mafia migas di tengah permainan pemilu 2019, sebut Reza Khalid dan Nasdem, yang juga terbit di tahun 2019, menulis ulang cerita Faisal Basri soal Reza Khalid di tayangan Asumsi Bersuara tersebut. Jadi supaya
nggak salah, kita kutip aja langsung apa yang sudah ditulis oleh Warta Kota. Reza Khalid yang namanya pernah disebut terkait dengan Petral disebut memiliki kedekatan dengan salah satu partai pemerintah yakni Nasdem. Pernyataan Faisal dikuatkan dengan kehadiran Reza Khalid di acara Nasdem. Nah, sekarang dia dekat dengan Nasdem, ada satu acara dengan Nasdem. Begitu kata Faisal. Selain itu, ia juga menyebut Reza kini memiliki perusahaan yang dibangun bersama Sekretaris Jenderal Nasdem Johnny G. Plate, dan dia punya perusahaan sama Johnny Plate, main di migas juga. Sampai sekarang dapat kredit dari BRI 26 juta dolar. Jadi nggak berhenti-berhenti, itu kata Faisal. Oke, jadi sudah semakin jelas kan siapa sosok Johnny Plate, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang jadi tertuduh utama dari skandal mega korupsi Bakti Kominfo yang tercatat sudah merugikan negara sampai 8 triliun rupiah itu. Catat ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh aksi korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Jadi bisa terbayang juga kan seperti apa sebetulnya Partai Nasdem itu. Partainya Surya Paloh yang memilih orang seperti Johnny Plate. Dengan segala latar belakangnya yang berhubungan erat dengan yang disebut-sebut sebagai mafia migas, sebagai sekretaris jenderal mereka. Dari fakta ini kita bisa membayangkan bagaimana dan oleh siapa saja Partai Nasdem ini dikelola. Kita bisa juga membayangkan bagaimana perputaran keuangan disebut seputar Partai Nasdem. Dan dari fakta ini rasanya kita jadi nggak merasa aneh kalau Partai Nasdem sampai terlibat skandal mega korupsi yang sudah merugikan negara sampai senilai 8 triliun rupiah. Mereka ini nggak mengherankan lagi karena melibatkan orang-orang yang bisa kita sebut sebagai pemain lama, dan maka rasanya nggak mengherankan juga kalau Pak Jokowi dan para nasihat politiknya sejak lama mengawasi sepak terjang menteri asal Nasdem bernama Johnny G. Plate ini. Mereka pastinya sudah mencium bau busuk yang mungkin menyeruak dari pelaku orang kepercayaan dari Reza Khalid ini. Dan karenanya tidak mengherankan juga kalau praktek korupsi raksasa di Bakti Kominfo bisa terungkap. Semua pemain politik sudah punya kecurigaan sejak awal terhadap sosok Johnny G. Plate ini. Dan kalau sekarang skandal mega korupsi 8 triliun Johnny G. Plate terungkap di saat partainya Partai Nasdem berseberangan dengan Presiden Jokowi yang menyangkut sosok calon presiden bernama Anies Baswedan, itu bisa jadi sebuah kebetulan yang pastinya terjadi. Dengan ada atau tidak adanya dukungan Partai Nasdem kepada Anies Baswedan, mega skandal Bakti Kominfo bakal terungkap. Kasus ini sudah diselidiki jauh sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies di bulan Oktober tahun lalu. Penahanan terhadap Direktur Utama Bakti Kominfo sudah dilakukan sejak awal Januari 2023. Sejak penahanan Direktur Utama Bakti Kominfo
itu kita sebetulnya tinggal menunggu waktu Johnny G. Plate bakal ditangkap juga. Dan kebetulan kejadian penangkapan itu terjadi di minggu lalu. Ketika dua alat bukti sudah lengkap didapat oleh kejaksaan dalam kasus korupsi Johnny Plate dan Partai Nasdem. Kita memang sedang menyaksikan permainan politik tingkat tinggi, tapi di saat bersamaan kita juga sedang mengikuti proses penegakan hukum yang berani dan teliti. Melihat latar belakang seseorang Johnny G. Plate sendiri, skandal mega korupsi 8 triliun ini hanya tinggal menunggu waktu buat terjadi dan buat terungkap. Nah, Johnny mulai mengembangkan bisnis dan mulai terjun ke sektor transportasi. Saat berkecimpung di dunia bisnis, ia mencoba peruntungan dengan terjun ke dunia politik. Pada tahun 2013, Johnny kemudian bergabung dengan Partai Nasdem. Ia sempat menjadi wakil ketua dan ketua fraksi Nasdem periode 2014-2015. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys, agar channel Sirait Media terus berkembang. Terima kasih.